Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjala Maharani, NPM 2235104660 dari kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu mencari dataset, kemudian memvisualisasikannya ke dalam bentuk popoto.js. Sebelumnya di sini saya akan membacakan perintah tugas yang dimana disuruh mencari dataset dalam bentuk CSV, kemudian visualisasikannya dalam bentuk Neovis atau Popoto, yang dimana sebelumnya di sini saya sudah mencari dataset dengan nama dataset F1 Res Result 2025. Jadi sebelumnya di sini saya akan melihatkan datasetnya. Nah, di sini datasetnya yaitu saya ambil dari Kaggle, yang dimana dataset ini merupakan kumpulan data yang berisi hasil terperinci dari musim Formula 1 2025 dan memiliki 4 file CSV. Yang pertama ada file F1 2025, kemudian yang pertama qualifying result, kemudian race result, kemudian sprint qualifying result, dan sprint result. Yang dimana alasan saya memilih dataset F1 Race Result 2025 ini karena datasetnya berisi informasi aktual yang relevan dan memiliki struktur relasi yang kompleks antara pembalap, tim, dan seri balapan. Kemudian, dataset ini berisi data terbaru dari musim Formula 1 tahun 2025 yang menjadikannya relevan untuk dianalisis dan dipresentasikan dalam konteks olahraga global yang sedang berlangsung. Dan dataset ini sangat ideal untuk divisualisasikan dengan popoto.js karena memungkinkan eksplorasi hubungan data secara interaktif, intuitif, dan informatif. Kemudian, selain itu, topik Formula 1 memiliki daya tarik tinggi dan mendukung pembuatan analisis yang menarik dan mudah dipahami. Kemudian, alasan saya memilih memvisualisasikannya menggunakan popoto.js karena library ini mendukung visualisasi data berbasis graph secara interaktif, yang mana memungkinkan eksplorasi hubungan antar data dalam dataset F1 2025 dengan mudah dan menarik. Kemudian Popoto.js juga memiliki fitur bulk query otomatis dan sangat cocok digunakan dengan Neo4j, yang dimana mempermudah analisis data yang kompleks secara visual tanpa menulis query secara manual. Kemudian, struktur dataset ini terdiri dari 4 file CSV, yang mana yang pertama ada F1 2025 Qualifying Result, yang isinya memberikan informasi tentang posisi pembalap, waktu lap, dan performa kualifikasi mereka. Yang kedua ada F1 2025 Race Result, yang dimana isinya mencakup hasil balapan utama, termasuk posisi akhir, poin yang diperoleh, performa tim, serta peneliti jika ada. Kemudian yang ketiga F1 2025 Sprint Qualifying Result, yang berisi hasil kualifikasi sprint yang menentukan grid serta start untuk balapan sprint. Yang keempat ada F1 2025 Sprint Result, yang memuat hasil balapan sprint seperti urutan finish, poin yang diberikan, dan selisih waktu antar pembalap. Selanjutnya di sini ada relasi antar tabel pada database-nya. Yang pertama itu ada relasi drive for, yang mana relasi ini menghubungkan antara driver dan tim. Kemudian yang kedua ada participate in, yang dimana relasi ini menghubungkan antara driver dan race. Kemudian compete in artinya relasi antara tim dan race. Yang keempat ada health at, yang mana relasi antara race dan track. Kemudian di sini ada penjelasan pada visualisasi graph-nya nanti, yang mana drive ini dihubungkan oleh relasi driver ke tim, yang artinya setiap pembalap atau driver terhubung ke tim tempat dia membalap. Kemudian yang kedua ada tim. Baiklah, di sini saya akan masuk kepada Neo4j. Jadi pada Neo4j langkah pertama saya membuat project baru, kemudian membuat database-nya dan mengimportnya lewat dari open folder, kemudian import, yang dimana nanti akan menghubungkan kita pada folder ini.
Kemudian di dalam folder ini saya masukkan dataset yang sudah saya ambil tadi, kemudian mengklik start pada Neo4j untuk mengaktifkannya. Setelah masuk ke Neo4j browser, di sini saya masukkan query-nya untuk mengimport dataset tersebut. Di sini yang pertama itu ada load CSV with headers from file F1 2025 qualifying result, yang artinya di sini membaca file CSV dari file yang pertama yaitu file F1 2025 qualifying result.csv, yang dimana di sini akan membuat node driver. Kemudian yang kedua di sini sama pada file qualifying result juga di sini membuat node theme. Kemudian yang ketiga masih di file qualifying result, di sini kita membuat node track. Yang keempat masih sama, tapi yang selanjutnya ini kita membaca dari file res result, yang dimana kita akan membuat node res. Selanjutnya di sini ada query create index, yang artinya di sini kita membuat index dengan property name pada driver, theme, dan track. Selanjutnya di sini kita membaca dari file qualifying result lagi, yang dimana di sini kita akan membuat relasinya. Di sini memakai relasi driver yang mana menghubungkan antara driver dan theme. Selanjutnya di sini ada relasi participate in, yang dimana menghubungkan driver dan res. Kemudian di sini ada relasi compete in, yang dimana menghubungkan antara tim ke res. Selanjutnya di sini yang terakhir ada relasi help at, yang dimana rel head ini menghubungkan res ke tracknya. Ini bisa kita klik untuk melihat database information, yang dimana di sini ada node labelsnya ada 4, yaitu driver, res, theme, dan track. Kemudian relationship types-nya ada compete in, driver, help at, dan participate in. Selanjutnya setelah kita mengimport query-query ke data ke Neo4j ini, kita akan membuat codingan HTML-nya untuk menghubungkannya kepada popoto.js. Sebelumnya di sini kita akan membuat folder di SamePP htdocs. Di sini saya sudah membuat folder di SamePP htdocs dengan nama popoto strip main, yang dimana di sini ada yang berisi image dan index. Sebelumnya ini saya ambil dari modul pertemuan 5 dan 6 basis data praktikum basis data grafik. Kemudian saya mengubah indeksnya saja. Di sini untuk membuka Visual Studio Code-nya kita akan memblok, kemudian klik CMD, kemudian nanti akan diarahkan ke CMD, kemudian mengklik kode spasi titik. Maka nanti akan masuk ke halaman Visual Studio Code. Di sini sudah ada codingan-codingannya, yang dimana codingan di sini ada head-nya dengan judul popoto.js F1 2025, kemudian ada file CSS-nya, kemudian di sini ada script const driver sama dengan Neo4j driver. Di sini adalah untuk menghubungkan Neo4j ke file HTML ini, yang dimana di sini kita akan menyesuaikan nama dan passwordnya. Di sini sudah sesuai dengan saya, dan localhost-nya juga sudah sama dengan Neo4j saya. Di sini terdapat 4 node. Yang pertama di sini ada popoto provider node provider, yang dimana ada driver, yang di dalamnya ada name dan number, kemudian ada theme, ada track, ada res. Kemudian di sini untuk membuat file taksonominya, kemudian di sini untuk mengconnect
mengkonek atau menghubungkan dari Neo4j-nya. Di sini Popotostar-nya dari driver, artinya kita memulai node-nya atau node utamanya driver. Kemudian selain itu maka akan ada tulisan koneksi ke Neo4j gagal. Selanjutnya di sini untuk membuka tampilan atau outputannya kita bisa mengklik index, kemudian menghubungkannya ke halaman outputannya. Di sini bisa kita ketahui drivernya ada 22, timnya ada 13, tracknya ada 9, dan restnya ada 9. Di sini node utamanya yaitu driver. Driver ini terhubung ke rest dengan relasi participate in. Kemudian rest ini terhubung ke track dengan relasi held at. Yang selanjutnya, driver ini juga terhubung ke tim melalui relasi drive-for. Kemudian tim ke rest terhubung dengan relasi compete in. Kemudian dari rest ke track ini menghubungkan terhubung dari relasi held at. Di sini kita akan mencari bagaimana kita akan melihat ketika kita mengklik salah satu nama pembalap atau nama driver. Contohnya kita di sini mengklik Charles. Maka di sini akan menampilkan hasil nomornya, yaitu namanya Charles Leclerc dan nomornya adalah 16. Maka di sini kita akan mengetahui nomor berapa dari nomor pembalap tersebut. Kemudian di sini juga ketika kita mengklik tadi nama pembalapnya Max Verstappen, kemudian kita akan melihat tim yang mana, melihat race-nya di mana. Di sini bisa kita pilih race-nya ada di Cina, Miami, Spain, Bahrain, Jepang, Monaco, Australia, dan yang lain-lainnya. Dan ketika kita ketika kita klik Miami, maka hasilnya akan menampilkan Max dan Verstappen dengan nomor 1. Karena node ini cuma bisa menampilkan menampilkan nomor pembalap ketika kita memilih nama pembalapnya. Jadi pada intinya itu penjelasan visualisasi grafnya itu, drive itu bisa terhubung ke tim, yang dimana artinya itu setiap pembalap terhubung ke tim tempat dia membalap. Kemudian tim juga bisa terhubung ke race, yang dimana itu tuh artinya setiap tim terhubung ke balapan race yang diikutinya. Kemudian driver juga bisa terhubung ke race untuk melihat siapa pembalap dan race balapan mana yang diikutinya. Kemudian yang terakhir ada race held at ke track, itu artinya setiap balapan diadakan di sirkuit track tertentu. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.